Sambil bertanya-tanya apa yang akan terjadi, tiba-tiba dia merasakan dorongan dan mendapati dirinya berada di dalam lubang itu. Ayahnya lah yang mendorongnya. Kemudian ia dengan cepat mulai melemparkan tanah ke atas putrinya. Gadis kecil itu yang bahkan tidak tahu mengapa dia berada di dalam lubang itu, sedang menjalani mimpi buruk yang nyata. Dia dikubur hidup-hidup oleh orang yang justru paling ia harapkan kasih sayangnya. Perjuangan kecilnya yang polos dan tangisan putus asa tidak bisa menggerakkan hati nurani ayahnya yang busuk. Dia akan mati di sana, begitu saja, dan akan menjadi cerminan dari kekejaman dan kebrutalan dari tanah tempat dia tinggal. Adegan mengerikan ini, yang hampir mustahil untuk kita bayangkan, terjadi di semenanjung Arab pada masa jahiliyah sebelum Islam. Pada waktu itu, anak perempuan dipandang sebagai sumber rasa malu dan pembawa sial. Beberapa ayah berkata, Suatu hari nanti dia akan menikah dan memberikan warisan kita kepada orang asing. kepercayaan yang menyimpang ini akan merenggut nyawa beberapa gadis. Atau paling baik, mereka menghabiskan seumur hidup tanpa pernah merasakan kasih sayang ayah mereka. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika seorang gadis tumbuh dewasa dan menikah, dia tetap dianggap tidak berharga. Jika suaminya meninggal dan dia ditinggalkan dengan anak-anak yatim, siapapun bisa datang dan mengklaim kepemilikan rumah mereka. Dan ini bukan dilakukan sebagai tindakan kebaikan. Pria itu akan mengambil semua barang di rumah itu, uang, harta benda, bahkan keluarga. Selain tidak memberikan mereka bagian warisan yang seharusnya mereka terima, mereka akan memperlakukan mereka seperti pelayan. Hidup, impian, dan masa depan mereka telah dirampas. Mereka tidak lebih berharga daripada mainan. Namun bagian yang paling memilukan adalah bahwa tidak ada seorang pun yang membela anak-anak yatim itu atau ibu mereka yang janda. Bagaimana mungkin seorang ayah mengambil nyawa bayinya yang baru lahir? Dan bukan hanya perempuan saja. Sebagian orang akan membunuh bayi mereka berpikir bahwa akan terlalu sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bayangkan saja, menjadi seorang ibu di masa itu. Kamu telah menunggu anakmu dengan sabar. Mungkin kamu bermimpi, dan sekarang bayi itu diambil dari pelukanmu untuk dibunuh oleh ayah mereka sendiri. Hati mereka terbakar, namun mereka sama sekali tidak berdaya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, adakah yang peduli dengan perasaan mereka? Mereka tidak memiliki nilai di mata orang lain. Dan itu bahkan tidak terbatas pada hal itu saja. Terjadi permusuhan berdarah yang berkelanjutan antar suku. Jika seseorang dari suku tertentu terbunuh, tidak ada hukum atau keadilan yang dapat ditegakkan. Siapapun dari suku saingan akan berada dalam bahaya besar. Kapan saja, di mana saja, mereka bisa dibunuh tanpa peringatan. Seorang anak polos yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sekitarnya, mungkin akan kehilangan ayahnya, dan tumbuh dewasa tanpanya, dipenuhi kebencian dan keinginan untuk membalas dendam melawan suku lain. Dan begitulah siklus pembunuhan terus berlanjut, tanpa ada seorang pun yang mampu